warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidzira dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Dr. Nur Hamzah SPD MPD, yang mana beliau adalah Ketua PP PIAUD Indonesia dan dan dosen dari Prodi PIAUD YIN Pontianak. Terima kasih Bapak Nur Hamzah sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya ya pada mahasiswa kami di Prodi PIAUD Palangkaraya. Dan yang saya banggakan juga seluruh mahasiswa dan mahasiswi peserta kuliah dosen tamu. Ya, mungkin ini sudah kuliah dosen tamu yang kelima ya, di semester ini. Kemudian disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman dan waktu luang ya sehingga kita bisa meskipun kondisinya daring kita masih kita bertemu dan bisa silaturahim. Kemudian salawat salam mudah-mudahan tak tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Selalu kita nantikan syafaatnya, mudah-mudahan kelak kita semuanya yang ada di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak panjang lebar dari saya ya, saya hanya pengantar. Jadi kegiatan kuliah tamu ini adalah bagian dari beberapa mata kuliah. Salah satunya mungkin ada mata kuliah saya yaitu dasar-dasar PAUD, yang mana di dalamnya ada materi pembelajaran PAUD yang terintegrasi dengan keislaman gitu, pendidikan Islam. Jadi makanya ini uh, kita undang narasumber kita yang luar biasa gitu ya. Jadi mahasiswa semuanya Bapak Dr. Nur Hamzah ini adalah Ketua PPAUD Indonesia. Jadi beliau perkumpulan PAUD di Indonesia ini beliau ketuanya gitu. Kemudian juga sekarang yang lagi diinisiasi yaitu RA Negeri ya Pak ya. Mudahan bisa terwujud karena mungkin akan memberikan dampak kepada Prodi PIAUD salah satunya dan mungkin untuk kemajuan RA di Indonesia gitu. Mungkin sebelum kita mulai kegiatan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa dan teman-teman semuanya di layar mungkin sudah terlihat ya data dari Bapak Nur Hamzah mungkin sudah bisa membaca dan mungkin ternyata ya yang terkait dengan integrasi keislaman dengan Islam dalam di PAUD juga ada juga beliau ya dan semuanya kayaknya nggak dicantumkan sama beliau ini padahal beliau karyanya banyak sekali menurut ini ya jadi yang nggak dicantumkan sama beliau. Mungkin selanjutnya saja ya untuk menyingkat waktu langsung saja saya persilakan kepada Bapak Dr. Nur Hamzah, kami persilakan. Terima kasih Pak Zaki. Hati-hati di jalan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi srahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya, rekan kerja saya, teman sejawat, ngurusi PIAUD, ngurusi prodi, ngurusi asosiasi, Pak Zaki. Nah, ini saya salut ini dengan Pak Zaki, teman-teman mahasiswa sekalian ya. Beliau ini salah satu kaprodi yang aktif dari hampir 200 kaprodi di grup. Ini beliau masuk top 10 yang aktif di grup asosiasi prodi. Nah, ini kaprodi Anda ini luar biasa. Dan sudah berhasil membawa prodi PIAUD UIN Palangkaraya jadi prodi unggul. Ini keren Pak Zaki ini. Jadi di Kalimantan itu selain Samarinda, nah Palangkaraya prodi PIAUD-nya unggul.
Pontianak aja belum ini, baru mau akreditasi tahun ini. Seminggu lagi baru mau submit. Ini Pak Zaki udah start duluan, udah ngegas duluan. Palangkaraya udah Ya Pak, win. betul Pak. Sama Palangkaraya, Pontianak. amin, amin. Mohon doa dan supportnya. Jakitnya tadi mah di mobil. Palangkaraya udah win, Pontianak masih belum. Nah ini pokoknya keren ini Palangkaraya. Kita tetanggaan. Saya beberapa setahun yang lalu ya udah mampir ke Palangkaraya, ketemu teman-teman mahasiswa Pak Zaki dan hari ini mampir lagi melalui skema daring. Terima kasih Pak Zaki dan teman-teman Prodi Piaut karena sudah mengundang untuk diskusi dengan teman-teman mahasiswa bicara soal anak usia dini. Saya tertarik tadi dengan yang disampaikan Pak Zaki bicara soal integrasi keilmuan. Jadi memang anak usia dini sebagai sebuah keilmuan nggak bisa berdiri sendiri teman-teman ya. Dia harus terkait, terpaut, terkoneksi, bertali temali dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Nah makanya hari ini saya mencoba dua keilmuan lah ya. Tiga lah tiga. Yang pertama pedagogik, pendidikan, kemudian ilmu parenting, pengasuhan, kemudian yang ketiga neuroscience. Dalam konteks apa? Dalam konteks bagaimana menanamkan nilai dalam hal ini nilai agama Islam kepada anak-anak kita, baik di sekolah maupun di rumah, mau kepada anak sendiri, mau kepada anak didik ataupun kepada anak-anak usia dini lain di Indonesia. Eh, Kalau soal integrasi memang saya sangat setuju sekali. Jadi teman-teman mahasiswa nanti kalau misalkan skripsinya bolehlah menggunakan dua atau tiga disiplin keilmuan bareng-bareng ya. Ya, supaya keilmuan kita anak usia dini ini perkembangannya cepat gitu. Jadi sebagai sebuah cabang keilmuan baru, jadi kita memang perlu memperkaya, kemudian perlu mengembangkan keilmuan ini. Salah satu caranya adalah dengan integrasi dengan multi atau interdisiplin keilmuan yang lain. Oke, saya izin share screen dulu. Nah, saya diminta menyampaikan ini soal bagaimana mengintegrasikan nilai pendidikan agama Islam kepada anak usia dini melalui dua perspektif ya. Yang pertama adalah saya ingin bawa kajian neuroscience, kajian otak, kemudian nanti kajian prophetic parenting atau kajian pengasuhan berdasarkan agama atau kenabian. Karena mengintegrasikan nilai pada anak usia dini, wabil khususnya nilai pendidikan agama Islam, ini memang sedikitnya dua hal ini kita nggak bisa pisahkan teman-teman sekalian ya. Karena ya memang dua ini menjadi base atau basicnya atau pondasinya bagi orang tua, bagi orang dewasa, bagi guru ketika ingin memberikan stimulus positif supaya anak punya karakter, supaya anak perkembangan moral spiritualnya sebagaimana yang dikehendaki. Jadi berdasarkan kajian teori, saya saya mencoba khusus anak usia dini ya, teman-teman sekalian. Saya lebih banyak tidak memisahkan antara pendidikan dan pengasuhan. Nah, kenapa? Karena memang tidak sama praktek pedagogi pendidikan pada orang dewasa, andragogi, dengan pendidikan pada anak usia dini. Kalau kita di anak usia dini ini mendidik itu ya mengasuh, mengasuh itu ya mendidik, tidak bisa dipisahkan keduanya. Oleh sebab itu saya sering menggunakan dua istilah ini secara bersama-sama. Kenapa yang dilakukan atau dipraktekkan baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, ini praktek dua hal ini. Sesuatu yang sama tapi beda. Nah, kita mempraktekkan dua-duanya.
di saat itu kita melaksanakan kegiatan pendidikan, gitu ya. Di situ ada transfer ilmu, ada transfer value atau nilai. Pada saat yang sama kita juga melaksanakan kegiatan parenting atau pengasuhan. Nah, dalam konteks keilmuan anak usia dini, sedikitnya teman-teman sekalian, praktek pendidikan dan pengasuhan pada anak usia dini itu punya 3 pondasi dasar. Nah, yang pertama adalah mendidik dan mengasuh anak usia dini itu pondasinya adalah perkembangan otak. Nah, ini keilmuan baru atau ya biasanya kalau istilahnya itu disebut dengan neuroscience. Nah, gitu tuh. Riset-riset tentang neuroscience ini baru sedikit, tetapi rupanya neuroscience itu dalam praktek pendidikan atau pengasuhan rupanya menjadi hal yang sangat dasar yang harus diperhatikan oleh para guru, termasuk para orang tua atau orang dewasa, dalam kaitannya dengan stimulasi positif. Karena berdasarkan kajian neuroscience atau ilmu otak, ternyata tubuh manusia kita ini, gitu ya, teman-teman sekalian, itu punya hampir puluhan sistem saraf, 20 lebih sistem saraf yang itu mengendalikan tubuh kita. Nah, di antara 20 lebih itu salah satunya adalah sistem saraf otak. Dan ternyata sistem saraf otak ini adalah itu yang menjadi sutradaranya. Nah, gitu kira-kira ya. Makanya mendidik dan mengasuh harus memperhatikan perkembangan otak anak atau otak individu atau otak manusia karena dia yang mengendalikan. Eh, Kenapa demikian? Karena otak rupanya punya sedikitnya 3 fungsi, teman-teman. Sama seperti yang sekarang sedang kita lakukan ini ya. Sistem saraf otak kita sedang melaksanakan 3 fungsi itu. Yang pertama adalah fungsi sensorik. Fungsi sensorik itu apa? Teman-teman mendengar suara saya. Teman-teman melihat screen yang ada di laptop atau di HP masing-masing tulisan ini. Jadi mendengar, melihat, merasa, mengecap yang itu kaitannya dengan indera itu namanya apa fungsi otak yang pertama yakni fungsi sensorik. Nah, namanya fungsi sensorik. Dan setelah fungsi sensoriknya itu melihat, mendengar, mengecap, merasa dan segala macam itu baru masuk di otak kita. Nah, masuklah dia diproses ke dalam otak kita ini. Dalam macam-macam sekali bentuknya di otak ini. Itu namanya fungsi integratif. Nah, fungsi integratif itulah di situ makna dari sebuah pendidikan, teman-teman sekalian. Kenapa dibilang makna pendidikan? Karena seperti sekarang ini ya, teman-teman mendengar suara saya, teman-teman melihat screen dari saya. Otak teman-teman itu boleh saja memilih untuk mengabaikan suara saya atau tidak melihat screen atau melakukan aktivitas yang lain. Itu fungsi integratif tuh. Nah, fungsi pendidikan tuh di situ tuh. Nah, jadi nanti fungsi integratif itu memutuskan apakah mendengar secara serius, kemudian mencatatnya, memahaminya, kemudian mengingatnya. Itu fungsi integratif. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan fungsi integratifnya bilang dengarkan, catat, itu namanya fungsi motorik. Nah, fungsi motorik tuh. Atau contoh yang lain yang lebih gampang ya. Eh, Lagi kuliah kayak gini, lagi kuliah ya, tiba-tiba HP-nya berdering tuh. Tring gitu ya. Kan telinga mendengar tuh. Kemudian mata melihat siapa yang nelpon. Masuk ke otak, fungsi integratif. Fungsi integratifnya bilang, teleponnya diangkat karena dari Yayang Beb, misalkan gitu ya. Nah, akhirnya fungsi integratifnya merintahkan ke fungsi motoriknya perintahkan ke otot supaya ngambil HP, tekan, kemudian bicara gitu. Nah, gitu. Nah, itu fungsi otak tuh, teman-teman sekalian ya.
Atau misalkan kalau kasusnya pada anak usia dini gitu ya, lagi puasa pada bulan Ramadan kan bentar lagi nih di Februari. Fungsi sensoriknya anak usia dini kita itu merasa lapar kan karena puasa. Udah 3 jam, 4 jam nggak makan, nggak minum, ada lapar, ada haus. Fungsi sensoriknya ngerasa tuh. Kemudian fungsi sensoriknya masuk ke fungsi integratifnya. Fungsi integratifnya bilang, nggak usah makan, nggak usah minum, karena sedang puasa. Nah, akhirnya fungsi sensoriknya, fungsi motoriknya itu nggak buka apa menutup lagi kulkas, kemudian tidak ngambil nasi. Nah, gitu kira-kira. Jadi fungsi integratifnya ini keren sekali karena dia yang memutuskan, yang memerintahkan fungsi motorik, memerintahkan otot, memerintahkan gerak. Oleh sebab itu, Rambutnya pendidik diikat tuh loh. oleh sebab itu teman-teman sekalian ya, apa pendidikan itu di sini anunya letak pentingnya itu ya di fungsi integratif itu. Bagaimana supaya anak-anak kita itu pendidikannya, nilainya dibangun supaya fungsi integratifnya bagus, keren, positif. Nah, memasukkan nilai-nilai Islami, nilai karakter atau entah apa nilainya, itu adalah ikhtiar memfungsikan fungsi integratif otak. Nah, itu dalam kajian neuroscience-nya. Jadi poinnya teman-teman sekalian, itulah alasan kenapa mendidik anak, kemudian mengasuh anak, atau menstimulasi anak dengan nilai, entah nilai pendidikan Islam, atau nilai karakter, atau nilai apa saja, itu mesti memperhatikan ilmu otak neuroscience. Oke, gitu ya. Nah, itu dasar dasar teoritiknya kenapa brain base atau berdasarkan kepada otak. Tidak cukup di situ, teman-teman sekalian, menstimulasi anak usia dini dengan nilai itu juga mesti memperhatikan aspek atau pondasi yang kedua yang kita sebut dengan pondasi spiritual. Nah, inilah yang membedakan pendidikan Islam anak usia dini dengan pendidikan anak usia dini pada umumnya. Karena nilai yang kita stimulasikan, yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada anak adalah nilai-nilai religius, nilai-nilai keislaman. Gitu kira-kira. Nah, apa saja nilai-nilai keislamannya nanti saya jelaskan dan bagaimana cara menginternalisasi atau menstimulasinya nanti saya jelaskan. Kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir. Ini yang disebut Pak Zaki tadi soal rencana penegrian RA. Nah, kok apa hubungannya dengan penegrian RA dengan atau dual parenting? Jadi teman-teman gini, secara teori, mendidik itu, mengasuh anak usia dini itu harus dilakukan secara bersama-sama antara seorang laki-laki dan perempuan. Bisa saja laki-laki itu adalah seorang ayah atau seorang guru laki-laki atau orang dewasa laki-laki. Jadi tidak bisa pendidikan anak usia dini itu hanya dilakukan oleh seorang ibu, seorang nenek, atau seorang guru perempuan. Nah, harus co-parenting atau dual parenting atau dual education atau co-education gitu ya. Hubungannya dengan RA negeri apa? Jadi gini teman-teman sekalian, bayangkan kalau anak usia dini kita saat di rumah, ia hanya dididik sama ibunya saja. Ayahnya sibuk bekerja, nggak sempat mendidik, nggak sempat ngasuh. Kemudian saat pagi hari, dia diantar ke RA, RA-nya ketemu sama guru perempuannya semua. Ya kan?
Jadi kapan anak usia dini itu mendapat pendidikan dan pengasuhan dari laki-laki? Di rumah ayahnya mengabaikan atau namanya fatherless kalau dalam istilahnya. Ketika diantar ke sekolah dia ketemu gurunya perempuan semua. Oleh sebab itu kita mendorong supaya RA atau TK ini banyak laki-laki yang ngajar. Caranya bagaimana? Tingkatkan kesejahteraan para guru di RA dan TK supaya para laki-laki ini mau jadi guru di sana. Gitu kira-kira. Nah, salah satu jalan di antara banyak jalan untuk supaya kesejahteraan itu meningkat adalah RA itu harus negeri. Itu walaupun jauh gitu irisannya ya, tapi memang ini punya dasar teoritiknya. Mendidik itu mesti bersama-sama, co-education, co-parenting, dual education atau dual parenting. Jadi ini dasarnya ya teman-teman ya. Jadi mendidik, mengasuh yang itu menstimulasi nilai itu harus berdasarkan tiga dasar ini. Oke, saya mulai dari yang pertama dulu. Nanti yang spiritual base-nya yang kedua. Nah, oke. Ya. Nah, saya ingin mulai saya tipis-tipis saja ingin sampaikan terkait dengan terkait dengan apa ilmu anak usia dini neuroscience ini. Jadi, teman-teman sekalian, berdasarkan kajian ilmu anak usia dini itu, gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manusia itu diciptakan potensinya sama. Apa itu? Yakni potensi 100 miliar neuron atau sel otak. Mau anak Palangkaraya, anak Pontianak, anak Papua, anak Jakarta, anak Amerika, semuanya di otak kita ini punya potensi 100 miliar sel otak atau neuron. Jadi neuron inilah nanti ya yang yang melaksanakan tiga fungsi otak tadi itu. Fungsi sensorik, fungsi integratif, sama fungsi motorik. Nah, gitu. Tapi teman-teman sekalian, ternyata ini adalah sekedar potensi saja neuron ini, otak ini. Nah, kenapa disebut potensi? Karena ada stimulasi lain yang harus dilakukan. Yang pertama adalah stimulasi itu dimulai sejak dalam kandungan loh tumbuhnya neuron ini, sel otak ini. Dan itu bisa distimulasi dengan dua hal. Yang pertama adalah stimulasi gizi, jadi gizi pada ibu hamil itu sampai kepada anak di dalam kandungannya dan itu mensupport tumbuhnya sel otak. Nah, gitu ya. Jadi memang harus di supply dengan gizi yang cukup. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, selain gizi rupanya, neuron ini bisa tumbuh normal kalau asupan mentalnya positif diterima oleh ibu hamil. Jadi memang ibu hamil itu tidak boleh stres, harus bahagia, harus senang, harus happy, harus bersyukur, tidak boleh marah-marah. Mental yang rusak, yang stres, toksin stres, yang sering marah-marah pada yang dirasakan oleh ibu, ini akan menghambat pertumbuhan sel otak. Gitu kira-kira. Makanya kita sering dengar kan ya di kampung-kampung itu soal pantang larang atau tabu kepada ibu hamil kan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini kan. Ternyata di neuroscience terkonfirmasi itu seorang ibu hamil itu harus bahagia supaya mendorong pertumbuhan sel otak atau neuroscience-nya. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah muncul ini 100 miliar. Jadi neuron 100 miliar ini muncul tumbuh terus sampai usia 9 tahun, teman-teman. Nah, sampai usia 9 tahun.
Setelah 9 tahun ke atas, yang namanya sel otak atau neuron itu nggak tumbuh lagi. Yang ada adalah kebalikan, rontok, hilang, hangus. Nah, kenapa bisa hilang, rontok, hilang, hangus? Ini ada sebabnya. Disebabkan apa? Beberapa di antaranya, misalnya, memang tidak difungsikan. Kenapa nggak difungsikan? Nggak difungsikan ini orang tua atau guru tidak menstimulasi neuron atau sel otak. Anak nggak diajak bicara, anak nggak diajak main, anak nggak diceritain, anak nggak, pokoknya stimulasi yang kaitannya dengan otak kayak kayak Tarzan lah gitu ya. Tidak ada orang dewasa yang menstimulasinya. Itu sel otaknya bisa bisa rontok, bisa hilang, bisa hangus. Itu kira-kira. Nah, apalagi kalau misalkan praktek pendidikannya, praktek pengasuhannya ini dengan cara praktek negatif. Misalkan sering dimarah, sering dibilang tidak boleh, sering dibilang jangan, kemudian ada kasus bullying macam-macam gitu ya, atau geger otak dan segala macam. Inilah yang merusak neuron atau sel otak. Oleh sebab itu, tugas orang dewasa, tugas guru, tugas orang tua saat anak dari dalam kandungan sampai umur 9 tahun ini adalah mengembangkan sel otaknya. Jadi sel otak yang jumlahnya 100 miliar ini harus ditumbuhkan, kemudian harus dikonek-konekkan. Disambung-sambungkan. Cara menyambung-nyambungkan sel otak itu supaya nggak kosong ya dengan stimulasi. Anak diajak bercerita, anak diajari pengalaman langsung, anak diajarkan ilmu ini, anak diajarkan macam-macam. Semua stimulasi itu yang membuat neuron itu antara satu neuron dengan neuron lain saling tersambung. Nah, semakin neuronnya seperti benang kusut, berarti stimulasinya makin banyak. Nah, termasuklah tadi nilai pendidikan agama Islam. Jadi memang nilai pendidikan agama Islam itu harus dimulai sejak usia dini, bahkan dari dalam kandungan. Kenapa? Karena memang sel otaknya atau neuronnya memang udah tumbuh. Kenapa ada riset yang menyimpulkan bahwa musik klasik itu bisa bikin anak pinter? Memang itu hasil risetnya. Oleh sebab itu di dalam Islam kita diajarkan orang hamil, ibu hamil itu sering-sering diperdengarkan dengan kalimat thayyibah. Maknya, ibunya, bapaknya harus sering-sering ngaji, harus sering-sering sholawatan, gitu tuh, ya kan? Nah, bahkan misalkan dalam ajarannya itu, kalau anaknya mau ganteng, itu harus sering-sering baca surah Yusuf. Kalau anaknya mau cantik, cakep, gitu ya, harus sering-sering baca surah Maryam. Itu maksudnya sebenarnya adalah stimulasi dengan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian ketika lahir gitu ya, kita langsung memperdengarkan kalimat yang baik dengan cara diazankan dan diikomahkan. Itu dalam rangka supaya neuronnya bisa tersambung. Kemudian anak dikasih dengan nama yang baik, nama-nama Islam, gitu kan ya. Nah, kemudian diajarkan dengan kisah-kisah Nabi, diajarkan dengan adab, diajarkan dengan karakter, diteladankan dengan sikap-sikap atau nilai-nilai yang baik. Itu dalam rangka, kalau kajian neurosainsnya adalah menyambungkan satu neuron dengan neuron lainnya. Jadi memang nilai karakter atau apapun namanya, itu memang harus diberikan, distimulasikan kepada anak. Nah, itu kira-kira ya. Oke, kemudian, nah ini dia. Bayangkan itu, pertumbuhannya itu berdasarkan ilmu neuroscience itu teman-teman, dalam 1 menit itu bisa 250.000 neuron tumbuh. Nah, 250.000 bayangkan. Nah, jadi ini yang harus dioptimalkan ini oleh para orang tua, orang dewasa, dan termasuk teman-teman guru ya.
Nah, kemudian, saya ingin kasih contoh ini soal bagaimana mendidik, mengasuh, mengintegrasikan nilai pendidikan Islam menggunakan ilmu neuroscience. Itu ada namanya dendrit. Nah, ini dendrit. Dendrit. Jadi dendrit itu mahkota otak. Nah, yang ini. Nah, salah satu fungsi dari dendrit atau mahkota otak itu adalah fungsi sensorik. Fungsi sensorik itu menyerap informasi. Nah, menyerap informasi, mendengar, melihat, mengecap, merasa, ini dendrit punya fungsi ini. Oleh sebab itu, kaitannya dengan pendidikan, sering-seringlah, banyak-banyaklah anak itu diberikan asupan informasi, pengetahuan, pengalaman, supaya dendritnya, rambutnya banyak. Sebab kalau informasinya sedikit yang kita berikan kepada anak, ini dendritnya, yang cabang-cabang kecilnya, rambut-rambutnya ini bisa botak, nggak ada rambutnya. Kalau rambutnya botak di dendrit ini, informasi apapun, pengetahuan apapun, itu nggak masuk. Seperti kita ngajar orang dewasa, ya kan? Ngajar orang dewasa itu kasih informasi lupa, kasih pengetahuan lupa. Nah, karena emang rambutnya udah botak, rambut dendritnya ini, mahkota otaknya ini. Nah, jadi sejak usia dini 0 sampai 8 tahun itu banyak-banyaklah kasih stimulasi informasi pengetahuan atau pengalaman supaya mahkota otaknya gondrong. Gitu kira-kira ya. Gondrong. Nah, setelah dapat informasi apa? Yang selanjutnya ada ini namanya apa? Melin. Jadi melin ini adalah zat yang membungkus akson. Akson itu yang menyalurkan informasi ke sinap. Sinap itu ini. Nah, ini sinap ini. Jadi udah dapat informasi, kemudian diintegrasikan, disalurkan melalui akson, sinap mengeluarkan. Sinap mengeluarkan itu contohnya apa? Misalkan kita ngasih informasi ke anak bahwa kalau makan itu adabnya yang pertama dengan menggunakan tangan kanan. Makan itu harus duduk, makan itu tidak boleh bicara, makan itu harus berdoa terlebih dahulu. Udah kita kasih informasi kan? Kemudian kita tanya lagi. Dia bisa jawab. Nah, bisa menjawabnya ini atau bisa mempraktekannya itu fungsi sinep. Nah, kalau kita sudah kasih informasi, tapi kita tanya gitu ya, nggak bisa jawab, berarti sinepnya nggak keluar ini bermasalah. Nah, seperti nanti misalkan di akhir sesi perkuliahan ini, saya tanya-tanya tentang materi, nggak ada yang bisa jawab, itu berarti sinapnya bermasalah. Kenapa sinapnya bermasalah? Bisa jadi aksonnya putus, jadi nggak ada yang menghubungkan antara dendrit sama sinap. Nah, gitu. Atau yang kedua, melinnya tipis. Melin itu apa? Nah, ini. Ini ada hubungannya dengan fungsi pendidikan tuh di sini, melin. Tuh, teman-teman. Jadi melin ini adalah praktek pendidikan yang dilakukan secara berulang-ulang. Semakin kita mengulangi, maka melin atau zat yang membungkus akson ini akan semakin tebal. Kalau melinnya semakin tebal, maka kemungkinan sinapnya itu akan semakin bagus. Nah, itulah kenapa misalnya belajar itu mengulang-ulang. Nah, ya kan, mengulang-ulang supaya melinnya tebal. Semakin melin tebal, semakin sinapnya bagus. Itulah kenapa pendidikan di pesantren itu adalah pembiasaan, salah satu metodenya. Bangun jam 3, kemudian sholat tahajud, sholat hajat,
kemudian sholat ke masjid, kemudian makan jamaah, kemudian ahlakul karimah, tiap hari begitu para santri itu kan. Itu apa? Itu dalam kajian neurosainsnya adalah mempertebal melin sehingga apa praktek sholat malam, praktek sholat di masjid, kemudian praktek adab itu sudah menjadi kebiasaan atau habit. Karena apa? Melinnya tebal. Oleh sebab itu mengajar anak itu ya. Nah, ada yang gedang. Ada yang gedang. Oke. Oleh sebab itu mengajar anak itu teman-teman sekalian itu harus diulang-ulang. Hari ini ngajarin, besok diulang lagi, besok diulang lagi supaya melinnya tebal. Integrasi nilai pada anak itu ya, nilai pendidikan agama Islam, nilai kepatuhan, nilai karakter, nilai adab itu harus selalu diulang-ulang. Gitu kira-kira. Ya. Nah, itu melin. Nah, kemudian ini satu lagi saya ingin ambil contoh soal amigdala. Apa itu amigdala? Nah, ini yang kayak mutiara ini, teman-teman. Amigdala. Ini ilmu otak nih dalam mendidik anak, dalam mengasuh anak. Amigdala itu tugasnya adalah membaca ekspresi, membaca muka, mimik wajah. Itu, teman-teman sekalian ya, amigdala itu. Jadi kenapa kita tahu orang lain entah senang atau nyaman atau tidak happy, nggak nyaman, itu karena di otak kita ada amigdala. Oh, Pak Zaki ini sama saya humble orangnya. Kalau ketemu saya selalu senyum. Karena amigdala saya bekerja. Nah, nih amigdala nih. Ah, prakteknya bagaimana dalam integrasi nilai pendidikan agama Islam? Jadi guru itu, teman-teman sekalian, harus pasang ekspresi wajahnya yang positif. Tidak boleh jadi guru itu pasang muka cemberut, pasang muka negatif, pasang muka marah. Kalau pasang muka marah, pasang muka streng, pasang muka cemberut, macam-macam ke anak, setiap hari seperti itu, konsekuensinya apa? Konsekuensinya amigdalanya anak akan mengkerut. Nah, kalau sudah mengkerut, apa yang terjadi, teman-teman? Nanti saat remaja atau saat dewasa, ini dia akan jadi orang yang sensitif, gitu ya. Kan sering ya kita ketemu sama orang yang sensitif kan ya. Itu karena pada saat usia dininya, saat kecilnya, jangan-jangan orang tuanya pasang muka streng, gurunya pasang muka cemberut terus amigdalanya mengkerut, nggak berkembang. Jadilah dia orang yang sensitif. Nah, jadi menanamkan nilai anak usia dini, nilai keislaman itu harus pasang ekspresi wajah yang cakep, yang menyenangkan, supaya amigdala anak berkembang. Gitu ya. Nah, oke, ini saya skip saja. Nah, ini penting. Itu yang saya bilang tadi, co atau dual parenting, dan ini ada kaitannya dengan otak atau anak. Jadi teman-teman sekalian, kenapa harus co-parenting, co-education? Kenapa? Karena memang pertama, tidak sama mengajar, mendidik, mengasuh antara seorang laki-laki dengan perempuan lain. Nggak bisa ibu menjadi seperti ayah atau ayah menjadi seperti ibu. Itu satu. Yang kedua, nggak sama memang cara kita mendidik seorang anak laki sama seorang anak perempuan. Karena memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki dan perempuan itu diciptakan beda. Nah, beda hormon, beda struktur
otak. Ini kajian ilmu neuroscience ini begitu. Nah, yang pertama misalkan ini salah satu banyak sebenarnya. Salah satu contohnya adalah gitu ya. Yang pertama, anak laki itu otak tengahnya tipis. Jadi nih. Nah, karena otak tengahnya tipis gitu ya, maka anak laki itu cepat konsentrasi. Jadi makanya nanti kalau ketemu sama suami atau sama pacar yang laki-laki ya cowoknya, kalau laki-laki sudah mengerjakan satu pekerjaan gitu ya, dia akan kehilangan pendengarannya. Bukan kehilangan pendengaran apa? Karena dia sedang konsentrasi gitu. Nah, kalau anak lagi main, ibunya teriak-teriak, bukan anak nggak dengar, tapi sayup-sayup memang dia sedang mengalami proses konsentrasi terhadap apa yang dia lakukan. Laki-laki itu hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan yang ia konsentrasi padanya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan, otak tengahnya tebal, oleh sebab itu dia bisa mengerjakan banyak pekerjaan pada satu waktu yang sama. Nah, gitu tuh. Misalkan kayak kayak bunda-bunda nih kan, pada saat pagi hari tuh sambil bikin sarapan, ya kan? Bikin sarapannya kompornya nyala dua-duanya kiri kanan, sambil puter mesin cuci, ya kan? Kemudian sambil ngepel, sambil ngapain lagi, bisa tuh. Tapi kalau laki-laki nggak bisa, laki-laki hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan di waktu yang sama. Nah, kenapa? Karena memang struktur otaknya beda kita. Otak tengah kita laki-laki tipis, kelebihannya cepat konsentrasi. Kalau perempuan tebal, bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu yang sama. Nah, nah ini lagi soal kata. Nah, soal kata. Jadi anak perempuan itu kenapa kok bisa cepet kompetensi bahasanya, kemampuan bahasanya, bicaranya? Karena memang struktur otaknya demikian, hormonnya demikian. Hasil penelitian neuroscience, perempuan itu dalam satu hari dia bisa mengeluarkan sampai atau hingga 23.000 kata. Bandingkan jauh dengan seorang laki-laki yang hanya 7.000 kata. Makanya kalau kepada anak laki wajar kalau kadang-kadang bicaranya, perkembangan bahasanya lambat karena dia otaknya adalah otak bergerak, main, benda, materi. Kalau anak perempuan otaknya adalah otak cerita. Jadi apapun yang dia lihat, dia alami, dia akan ceritakan kepada orang tuanya atau gurunya. Nah, gitu. Ini saya skip saja ya, gitu. Nah, saya beberapa tadi saya skip ya, biar kita langsung masuk kepada pondasi yang kedua. Nah, pondasi yang kedua adalah spiritual base. Ini yang ada yang terkait langsung dengan materi kuliah kita pada siang hari ini, bagaimana menanamkan nilai pendidikan Islam pada anak. Kata kunci yang pertama dalam mendidik dan mengasuh anak itu adalah bagaimana menjadi guru atau menjadi orang tua yang soleh dulu. Jadi sebelum meminta mengajarkan anak soleh dan soleha, orang tuanya, gurunya harus soleh soleha dulu. Itu yang pertama. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, gitu kira-kira. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bahwa mendidik dengan nilai-nilai spiritual ini adalah menjadi keniscayaan. Kenapa keniscayaan? Karena anak itu titipan Tuhan, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua. Karena dia titipan Tuhan, maka amanah ini harus dijalankan. Kan kita tidak ingin tuh
Masa iya yang ngajarin sholat, yang ngajarin puasa, atau ngajarin baca Qur'annya adalah orang lain, ya kan? Nah, nanti yang dapat pahala orang lain. Gitu kira-kira ya. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya, nih, saya ingin mulai dari filosofi dulu. Nah, ini yang membedakan pendidikan anak usia dini umum dengan pendidikan Islam anak usia dini, teman-teman ya. Kalau di pendidikan Islam anak usia dini, kita memandang bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh teman-teman guru kepada anak usia dini itu semuanya punya nilai value, nilai tambah, value added. Apa nilai tambahnya? ber apa Memiliki nilai ibadah. Nah, jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir soal ini bahwa apa yang ibu atau bunda-bunda lakukan, yang Anda lakukan mendidik, mengasuh anak yang kita lakukan di rumah, di sekolah itu terhitung amal jariah. Nah, dan kita beruntung tuh, kita jadi bisa mengambil profesi guru ya. Nah, dapat penghasilan, kemudian dapat amal jariah. Jadi, pendidikan dan pengasuhan yang kita lakukan punya nilai ibadah. Kemudian yang kedua, mendidik dan mengasuh itu fitrah. Nah, ini tidak bisa ngelak memang. Bahwa kita jadi orang tua, membangun institusi keluarga, dikarunia anak, ya itu memang udah nggak bisa ngelak, itu fitrahnya. Karena yaitu kenapa disebut fitrah tanpa sekolah pun gitu ya kan, tanpa ada ilmu parenting pun manusia itu mengasuh, kemudian mendidik. Nah, gitu itu namanya fitrah. Kemudian yang berikutnya investasi. Investasi itu maksudnya apa yang dilakukan hari ini itu nanti baik kepada anak kita sendiri, anak orang lain, kemudian termasuk pada diri kita sendiri. Nah, ini yang menarik juga bahwa mendidik dan mengasuh dalam pendidikan agama Islam itu beyond itu melampaui. Jadi ini bukan hanya perkara duniawi ya. Begitu dididik nanti kelihatan langsung, tapi ternyata dia adalah praktek akhirat, dunia akhirat. Terhitung. Nah, oke, beberapa saya skip saja supaya agak cepat. Nah, ini. Bagaimana kita akan menjadi orang tua atau pendidik itu seharusnya ketika saat akan menanamkan nilai pendidikan agama Islam di dalam prophetic parenting diajarkan kalau jadi guru, jadi orang tua itu harus lembut dan tidak kasar. Nah, sama seperti yang teori neuroscience tadi kan, di dalam otak kita itu ada amigdala. Amigdala itu tugasnya membaca ekspresi, makanya mulai dari mimik muka, ekspresi wajah harus lembut. Sampailah ke perilakunya, sampailah ke hatinya. Maka jadi guru itu memang panggilan teman-teman sekalian. Hatinya lembut, ya kan? Ekspresinya lembut, perkataannya lembut, perilakunya lembut. Karena dengan kelembutan inilah yang akan menyentuh kepada anak didik kita. Makanya di dalam Islam mengajar itu tidak hanya sekedar ikhtiar saja. Mengajar itu harus juga dibarengi dengan doa kalau di Islamic prophetic parenting, ya kan? Jadi doa itu yang menguatkan. Di dalam doa seorang guru atau seorang orang tua itu yang menguatkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada istilahnya seimbang dan proporsional. Nah, ternyata Islam juga jauh sebelum teori-teori Barat itu muncul sudah menyampaikan bahwa mendidik mengasuh itu harus proporsional antara semua aspek, tidak hanya memilih salah satu aspek saja, antara aspek kognitif, antara aspek motorik, kasar dan halusnya,
kemudian sosial dan emosionalnya, moral spiritualnya, ini harus disampaikan secara proporsional. Karena anak usia dini tumbuh pada semua aspek tersebut. Nggak boleh hanya pada aspek kognitif saja. Menjadikan anak pinter, punya nilai hebat, tinggi, tapi sosial emosionalnya jelek, negatif. Nah, kemudian ini beberapa saya skip saja. Kemudian, nah ini metode metode ala Nabi. Nah, wah ini memang kalau yang mendidik yang pertama ini yang nggak repot ini adalah menampilkan menjadi tauladan. Role model. Nah, ini agak berat ya. Kalau ngomong mudah memang, tapi menjadi role model bagi anak usia dini, bagi semua, bagi murid-murid kita itu agak rempong. Karena kita kadang-kadang mudah mengatakan saja. Makanya di dalam Al-Quran itu kan ada istilahnya, ada di dalam firman Allah itu, kabura maktan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Kamu itu akan dilaknat kalau cuman bisa ngomongnya doang, tapi ngelakuin nggak bisa. Nah, ini yang berat, ini jadi guru nih kayak gini nih. Menjadi role model atau suri teladan. Kita ngajarin adab, adab makan misalkan. Bisa nggak kita juga sekalian mempraktekkan. Kalau makan itu dengan tangan kanan, kalau makan itu nggak bicara, kalau makan itu nggak keburu-buru, kalau makan itu doa dulu, kalau makan itu dikunyah sekian kali, kalau makan itu jangan bersendawa. Nah, atau misalkan bisa nggak kita menjadi role model saat menjadi apa? Saat menjadi teman dan seterusnya seterusnya banyak sekali adab karakter dan nilai itu ya. Tapi kita juga harus kalian orang yang mempraktekkannya. Nah, kemudian ada lagi bersikap adil dan menyamakan pemberi. Nah, adil, kemudian membelikan anak mainan jauh sebelum teori bermain dan permainan itu rupanya para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu beberapa kali membuatkan mainan untuk anak-anaknya. Jauh sebelum teori Barat itu tentang manfaat main dan permainan. Ternyata Nabi sudah mempraktekannya. Karena permainan atau mainan itu menjadi stimulasi positif bagi anak. Menunaikan hak anak, ya memang itu menjadi kewajiban hak dan kewajiban gitu ya. Oke, nah bagaimana metodenya nilai-nilai keislaman itu disampaikan kepada anak? Melalui kisah-kisah, ya kan? Kemudian berdialog, kemudian tanya jawab, kemudian melatih, dan seterusnya masih banyak sekali. Jadi itu teman-teman sekalian, saya skip saja ya. Jadi dalam konteks mengintegrasikan nilai pendidikan agama Islam pada anak usia dini melalui praktek pendidikan pengasuhan, itu sesungguhnya kita sedang menjalankan fungsi kenabian juga. Ya, ini apa? Menjadi orang yang amanah. Amanah itu adalah menyampaikan ilmu kita kepada anak usia dini, pengalaman kita kepada anak usia dini, menjadi orang yang fatonah, gitu ya, menjadi orang yang pinter, menjadi tabligh, menjadi orang yang menyampaikan, dan menjadi siddiq, menjadi orang yang berkata benar terhadap ilmu pengetahuan. Saya kira itu Pak Zaki yang bisa saya sampaikan kaitan dengan materi kita, bagaimana mengintegrasikan nilai pendidikan Islam melalui cara-cara prophetic parenting, Islamic parenting berbasis kajian neuroscience. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Nur Hamzah MPD, luar biasa ya ilmu atau materi yang sudah disampaikan oleh beliau.
banyak tadi ya terkait dengan teori terkait dengan apa neuroscience gitu ya. Kemudian prakteknya dalam pengasuhan dan pembelajaran pada anak usia dini. Dari teman-teman mahasiswa atau ibu-ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, baik kalau secara langsung bisa raise hand atau mungkin bisa ditulis di kolom komentar gitu ya. Silakan untuk selanjutnya ini kita buka diskusi gitu ya Pak Hamzah. Masih ada waktu mungkin sampai 30 menit ke depan Pak kita diskusi gitu. Siap, siap. Jadi ini ada kelas RPL juga Pak. Jadi ada Oh, beberapa PAUD karena kami alhamdulillah semester ini sudah mulai tahun ajaran kemarin Pak, semester ini ya. Kita buka kelas RPL sudah. Keren. Ada 46 guru Pak yang masuk RPL di angkatan pertama. Mantap itu. Pontianak belum, Pak. Pontianak belum Pak ya? Belum. Harus belajar ini Pontianak sama Pak Zaki ini. Kami ini Pak, untuk teknisnya difasilitasi oleh pihak rektorat gitu ya. Kami dalam artian di teknis di pembelajaran. Untuk administrasinya kami hanya melengkapi kurikulum sih Pak. Kemudian yang istilahnya yang apa perizinan dan segalanya itu dari pihak rektorat Pak. Nah, itu tuh betul. Di UIN Palangkaraya semua prodi dimasukkan RPL. Oh, berarti dia kebijakan pimpinan ya? Ya, jadi semua prodi dimasukkan RPL bahkan sampai S2 Pak. S3 aja yang nggak ada RPL. Masya Allah. Ya, silakan dari ibu-ibu atau mungkin dari mahasiswa. Kami persilahkan. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung ya. Ini ada Bu Dewi Rizkawati dan ada Bu Rita. Silakan mungkin bisa dimulai dari Bu Dewi Rizkawati. Silakan Ibu. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada Bapak Nur Hamzah. Tadi Bapak ada mengatakan bahwa bukan setiap ya Pak ya, harus sekolah itu harus ada apa tuh namanya duo parenting atau guru laki-laki. Nah, kebetulan di TK tempat saya mengajar tidak ada Pak untuk guru laki-lakinya. Pertanyaan saya, apakah ada pengaruhnya terhadap anak-anak jika tidak ada guru laki-lakinya? Maksud saya pengaruh negatifnya Bapak. Mohon pencerahannya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Hamzah, mau langsung dijawab atau lanjut pertanyaan selanjutnya Pak? Tampung dulu nggak apa-apa sekalian. Oke. Ya, jadi tadi pertanyaannya terkait dengan guru laki-laki memang minim Pak ya. Kami di Prodi PAUD UIN Palangkaraya di angkatan berapa ya? Angkatan 2017 dulu pernah 1 orang Pak. Kemudian ada lagi di angkatan 2022 1 orang dan 2023 1 orang. Setelah itu sudah nggak ada lagi Pak untuk laki-laki. Sama Pak. Memang ini ya masih sedikit untuk ada negeri gitu Pak ya. Betul. Menambah ini peminat untuk prodi PAUD terutama. Benar. Oke, selanjutnya tadi Bu Rita juga raise hand. Silahkan Bu Rita Kartini, kami persilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Pak Hamzah, saya ingin bertanya, seandainya karena sesuatu dan lain hal, seorang ibu mengasuh anaknya sendirian. Dari awal pengasuhan itu bagus. Seorang ibu mampu berfungsi untuk mendidik, bahkan menafkahi. Tapi ketika anak itu beranjak dewasa, pengaruh lingkungan mempengaruhi anak itu. Nah, itu apakah juga akibat dari kesalahasuhan pada waktu kecil atau pengaruh lingkungan setelah dia besar, Pak? Karena semenjak anak itu kecil, pengasuhannya selalu positif, Pak. Walaupun orang tuanya single parent seperti itu. Apakah itu salah satu pengasuhan? Orang tuanya tidak pernah mukul, tidak pernah kasar,
selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran, kebaikan, mendidik agama dengan baik. Tapi setelah dewasa ternyata ada perubahan seperti itu, Pak. Apakah itu hanya karena pergaulan atau memang kesalahasuhan? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin cukup dua dulu Pak ya, tapi ini Oke. ada satu di kolom komentar. Di kolom komentar ada satu pertanyaan lagi Pak dari Ibu Musripah. Ya, pertanyaannya bagaimana cara menstimulasi anak atau mendidik anak di sekolah TK yang sikap dan tutur katanya kurang sopan dan suka kasar atau memukul temannya. Oke. Juga ada satu lagi Pak. Oke. Nur Cahyanti, bagaimana menjadi role model yang baik dan yang sesuai dengan agama Islam, dan bagaimana menyamakan persepsi parenting antara ayah dan ibu yang biasa banyak misparenting keduanya di realita kehidupan. Hmm. Kalau ibu mungkin sering ya mengikuti parenting bapak-bapak ini. Iya, iya, iya. Bapak-bapaknya ini ya. Karena ngerasa sudah settle sebagai kepala rumah tangga. Oke. Ya, Pak ya, silakan dari Pak Nur Hamzah mungkin bisa ini memberikan pencerahan kepada kami semuanya, kami persilahkan. Terima kasih pertanyaannya Bunda-bunda sekalian. Yang pertama kaitan dengan guru laki-laki. Jadi ini memang fakta. Jadi kita nggak bisa itu ya, nggak bisa memungkiri fakta ini. Tapi bunda-bunda sekalian ada cara yang bisa dilakukan. Jadi bunda-bunda sekalian bisa mengajak laki-laki lain yang profesinya non guru untuk masuk mengajar yang dijadwalkan secara periodik, gitu kira-kira ya. Nah, misalkan bulan depan kita ingin ke pemadam kebakaran nih. Nah, pemadam kebakaran itu kan laki-laki tuh. Nah, atau Pak Polisi, atau misalkan profesi apa lagi yang itu guru, yang itu apa profilingnya adalah laki-laki, gitu ya. Jadi bisa disiasati dengan seperti itu. Kalaupun memang kita untuk rekrutmen guru laki-laki kesulitan, karena memang sarjana laki-lakinya memang nggak ada ya, karena masih input mahasiswanya juga memang nggak ada. Itu fakta nasional. Itu satu. Kemudian apa pengaruhnya pada anak? Di ilmu anak usia dini ada nama istilahnya dengan fatherless ya, Bapak Ibu. Fatherless itu konsepnya adalah kehilangan sosok ayah dalam praktek pengasuhan. Nah, kehilangan sosok ayah ini tipenya, modelnya pertama bisa memang betul-betul hilang secara fisik karena ayahnya meninggal, gitu ya. Kemudian yang kedua karena kasus perceraian. Kemudian yang ketiga bekerja jauh. Jadi ayahnya kerjanya entah di luar negeri atau bekerjanya di daerah yang lain, yang durasi ketemunya sama anak itu panjang, bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, gitu ya. Ini model yang pertama. Jadi memang secara fisik anak nggak mendapatkan fisik ayahnya. Nah, tapi yang parah itu yang kedua. Model yang kedua, fatherless yang kedua. Fisiknya ada, tapi perannya sebagai ayah nggak ada. Ini 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 menjadi luar biasa ini. Suami ibu ada di rumah, ya kan? Ada tiap hari ada. Tapi perannya sebagai ayah kepada anak-anak itu sedikit atau minimalis. Nah, makanya jangan sampai itu tadi berkaitan dengan pertanyaan yang lain, ada misparenting, harus dibicarakan Bunda kepada suaminya. Nggak bisa bahwa praktek mengasuh itu
hanya dilakukan oleh salah satu saja. Buat kesepakatan antara suami dan istri. Apa yang harus dilakukan oleh ayah kepada anak-anaknya, itu dibuat di listing. Melakukan pertama main bersama. Misalkan gitu ya. Main bersamanya itu dibuat kesepakatan minimal berapa menit. Nah, dalam satu hari minimal misalkan 20 menit dalam sehari. Komitmen. Jadi mau sebelum berangkat kerja atau setelah pulang kerja, sebelum ngapa-ngapain, sebelum anak tidur, ayah mesti komit apa ngajak anak main 15 menit atau 20 menit setiap hari. Atau komit misalkan setiap weekend, Sabtu atau Minggu, ayah meluangkan 2 atau 3 jam bersama-sama anak. Nah, biasanya kami para ayah ini kan kalau sudah Sabtu Minggu, itu waktunya mengerjakan hobi ya kan. Yang hobi otomotif, suka beres-beres mobil, yang hobi mancing kayak saya mancing. Sudahlah Sabtu Minggu ya mbok ya mancing gitu tuh. Nah, jadi tetapkan komitmen. Jadi weekend itu harus ada quality time. Nah, ataupun kalau misalkan ayahnya melaksanakan hobi, anak juga harus diikut sertakan. Jadi bangun kesepakatan. Nah, kesepakatan tentang waktu, kesepakatan tentang materi, gitu ya, materi pengasuhan, kesepakatan tentang metode pengasuhan. Nah, jadi dibicarakan bareng-bareng. Nah, kalau ini sempat terjadi, bunda-bunda sekalian ya, berdasarkan hasil riset yang namanya fatherless ini akan berdampak negatif pada anak. Yang pertama, ya, yang pertama, anak itu akan bermasalah secara mental. Nah, bermasalah secara mental kenapa? Karena dia kan nggak dapat dapat pengasuhan maskulin, ya kan? Pengasuhan maskulin itu kayak apa? Ayah kan biasanya tegas. Ayah kan biasanya kalimatnya to the point. Nah, ayah kan biasanya disiplin. Nah, eh, anak tanpa pengasuhan model disiplin, ketegasan, kemudian to the point, ini nanti akan bermasalah emosinya ketika dia keluar, ketemu dengan aturan, ketemu dengan tata tertib, ketemu dengan macam-macam gitu. Nah, emosinya akan terganggu jika dia tidak saat di rumah tidak mendapatkan praktek atau model pengasuhan yang sedemikian rupa, gitu ya. Kemudian soal apa perilaku sosial. Biasanya eh, karena sosok ayah yang tidak memperhatikan, perilaku sosialnya juga agak lain gitu ya. Apalagi kalau misalkan sempat ada kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada ibu. Nah, pada tingkat yang paling ekstrim itu biasanya pada saat dewasa dia tidak mau berhubungan dengan yang namanya laki-laki, menjauhkan diri dari laki-laki karena menstigma bahwa laki-laki itu jahat. Nah, dia nggak mau punya relationship dengan laki-laki, tidak mau menikah, bahkan pada tingkat yang ekstrim akan berhubungan sesama jenis. Nah, itu ada hasil hasil risetnya seperti itu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya persoalan prestasi akademik. Nah, ini menarik juga. Ternyata ada hubungannya dengan apa prestasi akademik itu. Karena memang itu hubungannya dengan dukungan ya, dukungan moral. Nah, kalau dukungannya sepihak saja, ini dukungannya tidak full. Tapi kalau dukungannya dua belah pihak dari orang tua, ini akan mensupport mental supaya anak lebih giat lagi dalam hal perayaan prestasi akademik. Kemudian rasa aman. Nah, secara physically dan mental, memang ayah punya tugas untuk melindungi keluarganya, gitu ya.
Dan jika ini tidak didapat, ketika anak melakukan hubungan atau relasi di luar, anak punya masalah dengan rasa amannya, sehingga dia tidak punya percaya diri untuk membangun relasi sosialnya. Nah, jadi hasil-hasil riset silakan di tracking, mudah-mudahan sekalian, apa yang menjadi dampak negatif kalau sampai fakta fatherless terjadi pada seorang anak usia dini. Tuh. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, eh, bagaimana ceritanya anak kemudian berubah menjadi negatif, padahal saat di dalam keluarga sudah maksimal melakukan stimulus positif oleh orang tuanya. Jika menggunakan teori Yuri Bronfenbrenner, mudah-mudahan sekalian, memang yang paling kuat utama dan pertama itu adalah mikrosistem atau institusi keluarga yang mempengaruhi. Nah, tetapi di luar mikrosistem itu ada mesosistem, ekosistem, makrosistem yang itu juga sama-sama mempengaruhi seorang anak terkait perilakunya. Jadi kalau ada kasus atau fakta anak kemudian berubah pada saat step pertumbuhan berikutnya, itu artinya pondasi yang dibangun oleh orang tua di rumah ini kalah otoritatif ketimbang apa pengaruh eksternal yang didapat oleh anak. Anak mendapat pengaruh eksternal dari temannya, dari media sosial, dari lingkungan bermain, dari lingkungan masyarakat, yang ini jejalan stimulasinya lebih kuat ketimbang pondasi yang sudah dibangun oleh orang tua di rumah. Oleh sebab itu, memang tidak cukup membangun pondasi saja, tapi membangun benteng. Nah, jadi kalau rumah itu ibarat kita membangun pondasi cakar ayamnya, tapi rumah juga harus kita kelilingi dengan pagar supaya pengaruh-pengaruh dari luar itu mental. Nah, gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana menjadi role model ala Islamic atau prophetic parenting. Nah, tadi saya sudah sampaikan, saya spill sedikit. Yang pertama, jadi apa? Jadi guru, role model ala ala Islamic parenting itu pertama harus jadi orang yang penyabar. Ha. Berat memang jadi guru ya, tapi Nabi mengajarkan ke kita, beliau adalah orang paling sabar dunia. Dicaci, dipukuli, mau dibunuh, sabar saja. Nah, ambillah sekian persennya menjadi guru yang sabar. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Kalau di sini disebutkan tenang dan tidak terburu-buru. Nah, tidak gerasa gerusuk ya. Kemudian yang berikutnya, nah yang paling kalau menurut saya role modelnya itu adalah eh, kita harus menjadi sosok yang digugu dan ditiru. Apa yang kita ajarkan itulah yang kita praktekkan. Nah, kalau kita ngajarin anak ngaji ya kitanya harus ngaji. Kalau kita ngajarin adab karakter ya kitanya beradab dan berkarakter. Nah, yang terakhir kita harus doa, doa. Jangan sampai lupa kalau jadi guru Muslim, orang tua Muslim itu dengan kekuatan doa, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Entahkah saat sholat, entahkah saat anak tidur gitu ya, ubun-ubunnya diusap gitu ya. Karena yang mengijabah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak Zaki spill tipis-tipisnya dari respon teman-teman. Terima kasih, sehat selalu.
Sukses selalu, barokah, amal jariahnya sampai kita meninggal nih. Kalau jadi guru ya teman-teman ya, bunda-bunda sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pada Benarin masih ada satu pertanyaan Pak, berarti cukup ya. Oh boleh, enggak apa-apa Pak Zaki, aman, santai. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Tapi sebenarnya ada kaitannya sih Pak dengan pertanyaannya sebelumnya gitu ya. Jadi ini terakhir dari Ian dari Sampit ya. Bu Desi Astari bertanya, otak laki-laki dan perempuan itu kan berbeda Pak. Tetapi mengapa marak saat ini laki-laki tapi perilaku jiwanya seperti perempuan? Karena ada anak dari kecil pun kelihatan Pak dari jalannya yang kemayu, bicara atau intonasi suaranya yang halus seperti perempuan. Apakah ini salah di lingkungan atau memang pembawaan dari lahir gitu? Mungkin ini terakhir Pak, yang terakhir ya. Keren pertanyaannya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menakdirkan manusia itu kodratnya dua saja. Ketika anak lahir, gitu ya. Pilihannya kalau nggak laki-laki ya perempuan. Gitu. Nggak ada setengah laki, nggak ada setengah perempuan. Yang bikin setengah-setengah itu adalah lingkungan. Nah, gitu. Nah, lingkungan ini siapa ya? Itu tadi mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan pendidikan dan segala macam. Tidak ada. Kalau soal jalan gitu ya, jalan itu bisa dibentuk kayak film Tarzan itu, karena Tarzan ngelihat nggak ada hewan yang jalannya berdiri, maka Tarzan jalannya kayak gitu. Kalau jalannya gemoy, mau bentuk gemoy, bisa dibentuk dari sejak anak usia ini gemoy. Heeh. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan jalannya tegap, bisa dibentuk gampang. Nah, jadi pendidikan, pengasuhan yang membentuk apa potensi itu. Jadi kodratnya tidak ada pilihan lain kecuali dua pilihan itu, laki-laki dan perempuan. Nah, bahwa kita harus mendidik sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan hormon laki-laki dan perempuan, itu supaya mendidik kita tuh efektif, efisien, gitu kira-kira bunda-bunda sekalian. Kan kita tidak bisa memaksakan anak laki itu, misalkan salah satu contoh. Kalau kita meminta sedang menasihati anak laki, itu kita nggak bisa minta anak laki itu memperhatikan kita. Coba lihat Bunda, Bunda lagi marah nih. Bunda lagi ngasih tahu, matanya nggak usah kemana-mana, kiri kanan. Itu nggak bisa. Kita sedang memaksakan dia jadi perempuan kalau kita misalkan ingin anak laki kita melihat muka kita. Karena anak laki itu atau orang laki-laki itu kelemahannya itu di mata bunda-bunda sekalian. Kalau misalkan orang laki itu naksir perempuan, dia pasti nggak bisa tatap-tatapan tuh. Paling itu kelemahan tuh. Nah, ya kan? Anak laki juga kayak gitu. Nah, tapi beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan gitu ya, menasehatinya, ngajarinnya dengan cara memperhatikan. Nggak bisa kalau anak perempuan lagi cerita, kita sambil main HP atau kita sambil melakukan aktivitas yang lain. Pasti dia bilang, Mama dengerin saya, dengerin adik. Nah, gitu. Jadi memperhatikan hormon, kemudian struktur otak antara laki-laki dan perempuan itu adalah dalam rangka supaya praktek pendidikan dan pengasuhannya efektif kemudian efisien. Itu kira-kira. Dan masih banyak lagi praktek perbedaan laki-laki dan perempuan yang kita bisa praktekkan dalam mendidik dan mengasuh anak baik saat di rumah maupun saat di sekolah atau di ruang kelas. Saya kira itu Pak Zaki.
Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Nurhamzah. Mungkin saya kira cukup ya untuk diskusi kita siang hari ini. Alhamdulillah kegiatan dari kuliah tamu ya. Kemarin juga sudah beberapa Pak kami menghadirkan ada praktisi gitu ya untuk memberikan tambahan ilmu bagi mahasiswa selain mendapatkan dari dosen-dosen yang ada di UIN Palangkaraya. Nggih. Memang sudah jadi komitmen kami Pak gitu ya. Keren, Palangkaraya keren. Memberikan tambahan ilmu dari praktisi dan dari dosen-dosen yang ada di mungkin BP PIAUD gitu ya. Dari praktisi yang ada di Kota Palangkaraya. Terima kasih pada ibu-ibu juga semuanya ya, terutama nih yang kelas RPL Pak. Memang kami yang RPL ini banyak online-nya Pak, jadi memang perlu tambahan-tambahan seperti ini gitu. Mudah-mudahan nanti bisa datang lagi ya Pak ke Palangkaraya, Pak Nurhamzah. Amin. Bisa ke Palangkaraya lagi. Insya Allah nanti kita adakan kegiatan lagi. Bopaf tahun depan di mana Pak? Bopaf. Ini udah mandek sekali ya. Nanti bisa silaturahmi lagi ya Pak. Insya Allah ketemu di Malang. Insya Allah tahun depan. Siap. Amin. Ya, Insya Allah nanti materinya saya share. Jangan khawatir ya. Insya Allah sudah diberikan oleh Pak Dr. Nurhamzah. Insya Allah nanti saya share di setiap kelas, grup kelas. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nurhamzah dan terima kasih juga kepada ibu-ibu semuanya ya dan semua teman-teman mahasiswa. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di kuliah tamu yang selanjutnya ya. Insya Allah nanti akan kita infokan. Dan mari kita tutup kegiatan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurhamzah. Yes, terima kasih Pak Zaki. Ketemu Pak. Sampai ketemu. Di sini kan masih pada peraturan. Live ya Pak Zaki dan kawan-kawan ya, bunda-bunda ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas ilmunya Bapak. RPL, insya Allah nanti kuliah lagi malam dengan saya ya. Siap Pak.